Hai, perkenalkan nama saya Nadia Valencia Sitorus. Saya dari kelas 11 IPA 1. Pada kali ini, saya akan membuat video resensi novel, yaitu Tugas Bahasa Indonesia dari Ibu Basani Munte. Di sini saya mempunyai novel, yaitu novel Areksa. Novel Areksa ini dibuat oleh penulis bernama Ita Kurniawati. Novel ini merupakan cetakan ke-11 yang diterbitkan pada tahun 2022. Novel ini mempunyai halaman yaitu 274 ditambah 2 cover. Secara keseluruhan cover, novel ini sangat menarik karena memiliki beberapa warna yang menambahkan kesan estetik pada novel ini. Pemilihan huruf yang digunakan pada novel ini sebagai judulnya ditambah dengan warna covernya sangat membuat novel ini menjadi menarik. Novel ini menceritakan bagaimana kisah percintaan antara dua manusia ini dan juga kisah persahabatan mereka. Kisah ini dimulai dari gadis bernama Ilona yang sedari kecil mendapatkan perlakuan buruk dari orang tuanya. Nah, di saat-saat itulah Areksa datang untuk menemani Ilona. Mulai dari situlah persahabatan mereka dimulai. Seiring berjalannya waktu, mereka beranjak dewasa dan persahabatan tersebut tetap terjalin. Ilona dan Areksa ini merupakan bagian dari Diamond Gang. Nah, Diamond Gang ini merupakan geng motor yang memiliki 7 inti dan juga ratusan anggota lainnya. 7 inti dari Diamond Gang ini yaitu Samuel sebagai ketua, Areksa sebagai wakil ketua, Marvel, Marvin, Farzan, dan juga Kanva. Dan satu-satunya wanita yaitu Ilona. Nah, Diamond Gang inilah yang menjadi sahabat atau rumah kedua bagi Ilona dan juga Areksa. Persahabatan antara Diamond Gang ini sangat erat dan juga sulit untuk terpisahkan. Areksa dan Ilona ini merupakan dua insan yang saling menyayangi dan mencintai. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran. Walau dengan keyakinan yang berbeda. Ya, mereka berbeda agama. Namun, itu semua tidak menjadi halangan bagi mereka untuk saling bersama. Kalau mereka tahu sebenarnya itu sangat sulit bagi mereka. Kabar Areksa dan Ilona ini berpacaran sudah mulai terdengar oleh banyak orang, terutama Renzo. Ya, Renzo merupakan kakak kelas Ilona yang sudah menyukai Ilona sejak ia masih kelas 10. Renzo ini sangat menyukai Ilona, sampai pada akhirnya ia mendengar kabar bahwa Areksa dan Ilona ini berpacaran sehingga ia sangat sakit hati. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu bahwa Areksa dan Ilona ini memang saling menyayangi. Sampai pada akhirnya Renzo ini memutuskan untuk pergi dari Ilona dan ia menitipkan surat pada Ilona. Nah, disinilah masalah besar dimulai. Tak berselang lama dari itu, tiba-tiba terdengar kabar bahwa Renzo meninggal. Kabarnya bahwa Renzo meninggal karena ia bunuh diri. Disinilah Ilona merasakan sangat sedih dan juga terpuruk karena ia sudah menganggap Renzo ini sebagai kakaknya. Disitulah semua merasa kehilangan dan juga terpuruk akibat kepergian Renzo. Nah, surat yang dititipkan kepada Ilona barulah Ilona baca. Dan ternyata surat itu berisikan tentang perasaan Renzo kepada Ilona selama ini. Situ Ilona sangat kaget membaca dari kertas tersebut. Ya, karena kertas tersebut ternyata berisi tentang perasaan Renzo selama ini kepada Ilona. Ilona yang tidak tahu apa-apa sangat terkejut membaca kertas tersebut. Disitulah Ilona merasa bersalah dan ia menyalahkan dirinya akibat kepergian Renzo karena Renzo ini pergi akibat Ilona yang tidak menyadari akan perasaannya. Nah, mulai dari situ Ilona menjadi pendiam dan juga sering sendiri akibat merasa kehilangan Renzo. Dan juga Areksa beserta Diamond Gang ikut menghibur Ilona dan mengatakan bahwa Ilona tidak bersalah. Walaupun dihantui rasa bersalah, namun Ilona tetap menjalani hari-harinya. Namun, setelah dari kejadian Renzo meninggal, terjadi hal-hal aneh pada Ilona. Tiba-tiba dia mendapat serangan teror
dari seorang rahasia yang membuat dia sangat takut. Banyak kiriman teror seperti tikus mati, seperti tulisan darah pada cermin di sekolah, yang Ilona terus dihantui oleh teror tersebut dimanapun dan kapanpun. Menyadari hal itu, Arexa dan juga Diamond Gang tidak ambil diam. Mereka langsung bergerak dan mencari tahu siapa peneror tersebut. Mereka menduga-duga mengapa teror ini terjadi setelah kejadian Renzo meninggal. Apakah Renzo ini sebenarnya masih hidup atau sebenarnya ada orang yang balas dendam akan kepergian Renzo ini kepada Ilona? Itulah Arexa dan juga Diamond Gang mulai mencari tahu siapa peneror tersebut dan mulai menjaga Ilona dengan ketat. Karena Ilona mulai merasakan takut dan juga Ilona ini sering sekali mendapatkan teror yang tidak terduga-duga. Di sela-sela teror yang sedang melanda Ilona ini, Ilona tetap merasakan perlakuan buruk dari orang tuanya. Orang tuanya tidak menyukai Ilona bergabung pada geng-geng motor yang katanya tidak jelas. Padahal geng motor tersebutlah yang menemani Ilona dikala Ilona sedang merasakan sedih dan juga melindungi Ilona saat sedang dalam bahaya. Karena Ilona ini terlalu sering menghabiskan waktu bersama Diamond Gang, disinilah papahnya mengambil tindakan, yaitu mengurung Ilona di dalam kamar. Setelah Ilona dikurung di kamar, disinilah Alexa sadar karena ia yang selalu setiap hari bersama Ilona, karena Ilona ini dikurung oleh ayahnya, makanya tidak bisa bertemu dengan Ilona. Namun pada kasus peneroran Ilona ini tetap dilakukan. Diamond Gang melakukan segala sesuatu cara agar mendapatkan dalang di balik peneroran Ilona. Seiring berjalannya waktu, mereka kecolongan. Ya, Ilona diculik oleh si peneror tersebut. Arexa dan juga itu Diamond Gang huru-hara mencari Ilona yang telah hilang. Semua hal mereka lakukan mulai dari melacak HP Ilona, menyebarkan anggota-anggota Diamond Gang untuk mencari Ilona dan juga lain sebagainya. Sampai pada akhirnya dapatlah titik Ilona berada. Ternyata Ilona dibawa jauh dari tempat mereka, di tempat gedung yang sangat besar dan juga gelap. Tanpa berpikir panjang lagi, mereka beramai-ramai pergi ke gedung tersebut untuk menemui Ilona. Dan tak diduga-duga di situ peneror tersebut. Tidak, sebenarnya orang tua Renzola yang berada di tempat itu dan yang menjadi dalang dari peneroran Ilona ini. Nah, orang tua Renzo ini sangat dendam kepada Ilona karena mereka berpikir Ilona lah yang membuat Renzo menjadi bunuh diri. Orang tua Renzo tidak terima anaknya bunuh diri begitu saja karena dendamnya yang begitu besar. Orang tua Renzo ini kalah kabut sehingga tidak bisa berpikir jernih menghabisi Ilona. Ya, di situ orang tua Renzo mengambil pistol dan ingin menembak Ilona. Namun siapa sangka Arexa datang untuk melindungi Ilona, dan jadilah yang terkena tembakan adalah Arexa. Kemudian setelah terjadi penembakan terhadap Arexa, seperti datang keajaiban yaitu Marvel datang dengan memberi kabar bahwa Renzo sebenarnya meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan karena ia tabrakan. Dan membawa bukti yaitu orang yang menjadi saksi pada saat Renzo ini mengalami kecelakaan. Bahwa Renzo yang membela karena selama ini mereka selalu mengira bahwa Ilona bukanlah penyebab dari kematian Renzo. Setelah Marvel membawa polisi dan polisi tersebut mengamankan orang tua Renzo. Lalu Arexa segera dibawa ke rumah sakit untuk ditangani. Di situ melihat kondisi Arexa, ya Arexa mengalami koma selama beberapa bulan di rumah sakit. Setelah beberapa bulan kemudian, Arexa segera mulai menjalani perawatan biasa. Dan ia mengalami
Padahal sekarang mereka sudah seiman, namun ia tetap meminta putus kepada Ilona. Karena kata Areksa bahwa pada agama mereka tidak diizinkan untuk pacaran, dan ia mengatakan kepada Ilona bahwa memang mereka berjodoh, mereka pasti akan bertemu kembali di titik terbaik menurut takdir. Ya, akhirnya Ilona dan Areksa resmi tidak berpacaran lagi, namun mereka tetap berteman seperti dulu. Itulah yang menjadi bagian inti-inti dari novel Areksa tersebut. Nah, novel Areksa ini sendiri saya sangat-sangat menarik untuk dibaca. Nah, pesan yang didapat dari novel Areksa ini adalah beberapa hal di dunia ini tidak bisa kita kendalikan, seperti perbedaan keyakinan, membatasi seseorang untuk bisa bersama dengan orang yang dicintainya. Namun masalah ini bukan tidak dapat diatasi, melainkan kita harus mengorbankan keyakinan kita atau melepas orang yang kita cintai. Menurut saya novel ini sangat banyak kelebihannya. Cerita di dalamnya ceritanya sangat seru dan juga tidak tertebak, membuat pembaca menjadi penasaran akan cerita ini. Menurut saya novel ini sangat cocok dibaca oleh remaja-remaja ataupun orang dewasa. Sekian video resensi novel dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.